kita merencanakan, Allah menentukan. Sehingga di situ ada kewajiban kita untuk berikhtiar, baik ikhtiar jalur bumi maupun ikhtiar jalur langit, dan juga ada kewajiban kita untuk bertawakal, karena yang menentukan adalah Allah. Ini tengah-tengah namanya nih. Ada kewajiban kita ikhtiar jalur bumi. Apa ikhtiar jalur bumi? Bekerja keras, rajin belajar, dan seterusnya. Gak boleh pantang menyerah, gak boleh berputus asa, gak boleh berhenti. Ini ikhtiar jalur bumi. Adapun ikhtiar jalur langit, berdoa, kemudian bersedekah, silaturahim, tahajud, ibadah, bertaubat, dan seterusnya. Ikhtiar jalur langit. Lalu setelah kita ikhtiar, maka tawakal kepada Allah. Apapun yang Allah tentukan, kita sikapi dengan ridha. Teman-teman, hari ini kita bahas tema yang sebetulnya bisa dibilang ya bisa berat, bisa ringan, tergantung angle kita ngelihatnya. Nah, hari ini kita juga pengen bahas tentang masalah ini karena saya ngelihat ada semacam kebingungan yang kemudian dijadikan konten yang semakin membingungkan tentang masalah ini. Kita kan bahas tentang takdir ya. Saya pakai tanda petik mengubah, karena kalimat mengubah ini hanya istilah sebetulnya. Karena kita tidak mengubah takdir, Allah yang berkehendak. Ketika kita bicara takdir, di Indonesia itu banyak sekarang anak muda yang terjebak antara pemikiran Qadariyah ataupun pemikiran Jabariyah. Mungkin sebagian pernah dengar, bahkan akrab sekali ya dengan istilah Qadariyah dan Jabariyah. Tapi bagi sebagian yang mungkin pernah mendengar tapi agak-agak samar-samar, atau bahkan mungkin baru pertama kali dengar, itu jenis apa lagi Ustadz? Aliran apa lagi? Ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, ada banyak sekali aliran-aliran yang lebih dari ribuan aliran pada saat itu yang macam-macam aneh-aneh gitu. Nah, tapi di Indonesia secara umum trennya saya lihat nih mulai arah-arah ke antara Qadariyah sama Jabariyah dalam konteks memahami takdir. Apa itu Qadariyah? Qadariyah itu salah satu pemaknaan dari aliran mereka adalah dalam konteks takdir, kita itu bertanggung jawab sepenuhnya dengan segala urusan hidup kita. Jadi hidup kita itu tergantung kita, bukan tergantung Allah. Kita yang berkehendak, kita yang menentukan, kita yang melakukan. Jadi semua itu adalah dari keputusan kita seutuhnya. Jadi hidup kita pacaran itu memang keputusan kita. Kita menikah itu keputusan kita, diputusin itu keputusan kita, ditinggalin, diselingkuhin, di PHP-in, diharkosin, semua itu adalah bagian dari pilihan kita, keputusan kita, kehendak kita. Allah nggak punya peran di situ, sehingga kita harus berjuang sendiri dalam hidup. Ini adalah golongan Qadariyah. Konsekuensi dari pola pikir ini adalah orang kalau melakukan satu kesalahan, karena kesalahan itu adalah disebabkan oleh keinginannya sendiri, dia yang menentukan, dia yang mengikhtiarkan, maka siapapun yang melakukan kesalahan atau dosa, maka dia kekal dalam api neraka. Ini konsekuensi dari pemikiran ekstrim tentang takdir, bahwa kita tuh menentukan diri kita sendiri. Nggak ada yang bisa merubahnya, yang menentukannya kita sendiri yang menentukan. Allah nggak punya peran ataupun bagian di dalam menentukan kehidupan kita. Sehingga nanti jadilah kalau bahasa kita sekarang dibikin lebih sekuler, lebih liberal, nggak usah berdoa, nggak usah tawakal, nggak usah sholat. Orang yang sholat aja hidupnya masih susah kan gitu kan, bahasa sederhananya nih. Ngapain sih lo rajin-rajin banget ngaji? Emang kalau lo udah ngaji hidup lo berubah? Yang penting kalau mau hidup berubah itu kerja keras, kemudian belajar yang giat, yang sungguh-sungguh. Semuanya ada di tangan kita. Believe in yourself gitu kan. Jadi benar-benar harus mengandalkan diri sendiri. Ini walaupun nggak dalam bentuk ideologi, tapi ini adalah bagian dari kesadaran-kesadaran Qadariyah.
Walaupun kita nggak mengatakan ideologi saya adalah Qadariyah, bukan, tetapi ini adalah awareness-nya Qadariyah. Kesadaran dengan warna Qadariyah. Yang seolah-olah sholat kita tuh nggak fungsi buat hidup kita, doa kita tuh nggak fungsi dalam hidup kita, jadi orang benar tuh nggak fungsi dalam hidup kita. Yang berfungsi adalah ya usaha kita sendiri. Kalau mau sukses ya usaha aja yang maksimal. Sesekali dia pakai ayat, ayatnya apa? Atau pakai kalimat yang sering kita dengar, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia dapat. Ini adalah awareness dengan warna Qadariyah. Dan konsekuensi dari awareness ini dalam konteks yang akidah, dia akan kekal di neraka kalau berbuat dosa. Karena dosa itu perbuatannya sendiri. Ini adalah pemikiran yang agak bahaya, walaupun kita nggak nganggapnya sebagai sebuah ideologi hari ini, tapi menjadi sebuah kesadaran yang dibentuk oleh banyaknya konten-konten. Terutama konten yang arahnya ke sekulerisme, untuk menghilangkan peran agama, menghilangkan peran ibadah, menghilangkan peran Al-Quran, menghilangkan peran Tuhan bahkan dalam kehidupan kita, karena semuanya ditentukan oleh kita sendiri. Nah ini nih bicara takdir versi Qadariyah. Nanti bicara takdir lagi versi Jabariyah. Ini kebalikannya Qadariyah, bahwa kita itu nggak punya peran apapun dalam hidup. Kita itu nggak punya peluang sedikit pun dalam hidup. Kita tuh nggak punya kontribusi apapun dalam hidup. Semuanya udah ditentukan sama Allah. Baik buruknya kita itu ada di tangan Allah. Allah yang menentukan, Allah yang menggariskan, Allah yang menetapkan, Allah yang mengatur. Jadi kita ikut aja. Nanti konsekuensi sikapnya apa? Behavior, perilakunya apa? Jadi gampang putus asa. Ini mah udah ketentuan Allah, ngapain lagi sih capek-capek? Kalau emang udah ditakdirkan neraka, kita gimana-gimana juga, ya udah emang pasti masuk neraka. Kalau kita ditakdirkan masuk surga, nggak ngapa-ngapain juga masuk surga. Pasti Allah takdirkan kita jadi orang benar. Kayak terlalu pasrah. Saking pasrahnya nggak mau usaha, nggak mau ikhtiar. Akhirnya banyak ngeluh, menyerah, berputus asa. Lagi suka sama cewek, tapi kemudian pakai awareness Jabariyah. Kayaknya kalau saya capek-capek ngejar dia, takdirnya bukan dia, ya nggak dapat juga sih. Kalau takdirnya dia, nggak saya kejar juga dapat. Ya udahlah, saya mah biasa aja. Terserah takdir. Ini awareness dengan warna Jabariyah. Akhirnya nggak ikhtiar, nggak usaha. Yang paling sering ini dipakai dengan kata-kata gini, qadarullah. Sekarang kalimat paling sering kita dengar itu antara dua. Kalau sebelum terjadi insya Allah, kalau udah terjadi qadarullah. Datang ya besok di acara saya, insya Allah. Tapi dia nggak datang sebetulnya. Pas ditanya kenapa kemarin nggak datang, qadarullah, maaf ya. Yang disalahin Allah, seolah-olah dia nggak datang itu memang Allah yang salah, Allah yang mentakdirkan nggak datang. Ini sebetulnya tanpa sadar udah mulai ada warna-warna Jabariyah nih. Dan konsekuensinya adalah kita itu nggak masuk surga dengan amal kita. Tapi nggak dengar kata-kata ini. Ini nih cara balik lagi ke liberal dan sekularisasi loh. Kita tuh nggak masuk surga dengan amal kita loh. Kita nggak masuk surga dengan sholat kita nggak masuk surga dengan ngaji kita nggak masuk surga dengan taubat kita tuh masuk surga dengan takdir Allah. Kita masuk surga kalau yang sering kita dengar tuh dengan rahmat Allah. Jadi seolah-olah nggak perlu sholat lagi, nggak perlu ngaji lagi, karena bukan itu yang bikin kita masuk surga. Ini ekstrim juga nih, sehingga kita ngerasa bahwa surga neraka itu bukan dari ikhtiar kita, bukan dari ibadah kita. Itu memang udah takdir Allah. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Bahkan yang lebih ekstrimnya lagi adalah mereka itu berbuat dosa, mereka itu minum khamar, mereka itu berzina, mereka itu riba. Tapi ketika ditanya kenapa kamu kayak gini, ini takdir Allah, bukan salah saya. Sehingga nanti kedudukan mereka di akhirat adalah bukan dari ikhtiar mereka, bukan dari ibadah atau ketaatan mereka. Ini konsekuensi behavior, perilaku yang muncul dari awareness berwarna Jabariyah.
dua kalimat yang sering kita dengar. Yang pertama kalimatnya adalah manjadda wajada dengan penafsiran Qadariyah. Yang kedua kalimat kita nggak masuk surga karena amal kita dengan penafsiran Jabariyah. Walaupun diambil dari hadis juga, kita masuk surga dengan rahmat Allah, tapi terjemahnya, penafsirannya, interpretasinya versi Jabariyah, sehingga akhirnya membuat kita jadi nggak semangat lagi beribadah. Kedua-duanya adalah pemikiran tentang takdir yang sangat rentan dengan kesalahpahaman, sehingga membuat kita salah sikap. Terus muncullah Ahlussunnah wal Jamaah yang tadi digagas oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian Abu Mansur Al-Maturidi dan seterusnya, yang mengambil jalan tengah. Jadi sebelum muncul fitnah ini nggak ada Asy'ariyah, karena dulu Islam, Nabi, para sahabat kan belum muncul fitnah ya, belum muncul penyimpangan-penyimpangan. Muncullah penyimpangan di zaman setelah sahabat, yaitu zaman tabi'in, di tahun 100 sekian, artinya abad kedua, baru akhirnya muncullah yang orang yang ingin memurnikan kembali agama. Sebagaimana janji Nabi, di setiap 100 tahun itu Allah mengutus orang yang akan memurnikan agama setelah agama itu dirusak atau dikacaukan oleh orang-orang yang tidak berilmu atau orang-orang yang berpenyakit hatinya. Nah, salah satu di antara mujaddid filmi'ah ats-tsaniyah, mujaddid filmi'ah ats-tsalisah, mujaddid di tahun ketiga, di abad ketiga adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Artinya beliau memurnikan kembali pemahaman akidah yang menyimpang tadi. Jadi kalau ada yang bilang Asy'ariyah itu kan baru muncul belakangan, ya karena sebelumnya tidak ada penyimpangan di zaman Nabi dan sahabat. Baru muncul penyimpangan di tahun 100-200, kemudian datanglah Abu Hasan Al-Asy'ari untuk memurnikan. Nah, apa pendapat atau pemaknaan akidah takdir dalam konteks kita Ahlussunnah wal Jamaah? Sederhananya gini teman-teman, sederhananya nih, kita yang merencanakan, Allah yang menentukan. Kita merencanakan, Allah menentukan. Sederhananya pemahaman takdir dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah, kita merencanakan, Allah menentukan. Sehingga di situ ada kewajiban kita untuk berikhtiar, baik ikhtiar jalur bumi maupun ikhtiar jalur langit, dan juga ada kewajiban kita untuk bertawakal, karena yang menentukan adalah Allah. Ini tengah-tengah namanya nih. Ada kewajiban kita ikhtiar jalur bumi. Apa ikhtiar jalur bumi? Bekerja keras, rajin belajar, dan seterusnya. Gak boleh pantang menyerah, gak boleh berputus asa, gak boleh berhenti. Ini ikhtiar jalur bumi. Adapun ikhtiar jalur langit, berdoa, kemudian bersedekah, silaturahim, tahajud, ibadah, bertaubat, dan seterusnya. Ikhtiar jalur langit. Lalu setelah kita ikhtiar, maka tawakal kepada Allah. Apapun yang Allah tentukan, kita sikapi dengan ridho. Ridho itu antara dua, terbagi kepada dua ridho itu. Satu, ridho itu adalah syukur kalau yang ditentukan itu sesuai dengan harapan kita. Yang kedua, ridho itu adalah sabar kalau yang Allah tentukan itu enggak seperti harapan kita. Tapi kita yakin apapun itu kalau dari Allah adalah kebaikan. Apapun itu kalau dari Allah adalah kebaikan, sehingga kita ridho. Cuman cara ridhonya ada dengan syukur, ada dengan sabar. Maka kedua-duanya khair, kata Nabi. Kedua-duanya baik untuk kita. Udah jelas ya? Jalan tengahnya Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah kita merencanakan. Arti merencanakan ini bukan coret-coret aja ya, termasuk ikhtiar, termasuk bekerja bersungguh-sungguh. Kita merencanakan, Allah yang menentukan. Sehingga dalam dua kalimat ini muncullah dua sikap sekaligus. Satu, sikap mujahadah, ikhtiar, bersungguh-sungguh. Dan yang kedua, sikap tawakul atau tawakal, berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita akan bahas yang wasatiyah, yang pertengahan ini. Kita nggak panjang-panjang ngebahas tentang Qadariyah ataupun Jabariyah.
cukup tahu aja bahwa itu sesuatu pemikiran yang berbahaya. Seperti saya sampaikan di awal, supaya kita nggak terjebak lagi lah dengan pemikiran ini. Sekarang banyak syubhat di tengah-tengah anak muda umat karena pemikiran Islam itu nggak berkembang. Yang muncul filsafat yang seolah-olah menjelaskan Islam, tapi filsafatnya filsafat kiri, bukan filsafat kanan. Karena kanan juga berfilsafat. Para ulama kita tuh ahli filsafat. Jadi kalau ada orang yang nggak mau berfilsafat atau menyalahkan filsafat, membid'ahkan filsafat, berarti dia menutup pintu untuk munculnya, membuka pintu untuk munculnya banyak sekali kesesatan dan tidak ada pengimbang. Dulu para ulama itu kan dengan filsafatnya menjelaskan kebenaran. Makanya Imam Abu Hasan al-Asy'ari itu mengumpulkan semua syubhat-syubhatnya Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, lalu kemudian beliau bikin satu rangkuman Raddus Syubhat, jawaban terhadap kesesatan atau kekeliruan mereka. Itu juga bagian dari pemikiran filsafat, tapi filsafat kanan. Sekarang yang berkembang apa? Filsafat kiri. Tasawufnya, tasawuf falsafi, bukan tasawuf riyadhi. Ada dua, ada tasawuf falsafi, ada tasawuf riyadhi. Kalau tasawuf riyadhi itu apa? Banyakin zikir, banyakin khalwah, banyakin belajar ma'rifatullah, tafakkur. Itu adalah tasawuf riyadhi, bentuknya riyadah. Ada riyadahnya, ada amalannya. Ada juga tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi ini apa? Pemikiran. Hingga akhirnya dibolak-balik, kita jadi bingung tentang Islam kita sendiri ya. Karena tasawufnya tasawuf pemikiran. Nah, kita mencoba untuk masuk ke Islam dengan pemahaman yang tengah. Nggak ekstrim kiri, artinya mereduksi Islam. Nggak ekstrim kanan, yang artinya kaku banget dengan Islam. Yang kaku dengan Islam nggak akan siap menerima dinamika kehidupan. Akhirnya bahasa sederhananya tinggalkan dunia, semua itu nggak ada dalilnya segala macam, itu ekstrim kaku kanan. Yang kaku ke kiri, yang ekstrim kiri, agama dianggap sebagai penghambat, Islam dianggap sebagai beban, syariat dianggap sebagai masalah. Sehingga kalau kita mau maju, tinggalkan syariat, tinggalkan Islam, tinggalkan Al-Quran. Kita fokus aja dengan hidup kita, dengan dunia kita. Pakai mazhab baru, namanya mazhab Soekarno misalnya. Ini jadi ada ekstrim kanan, ekstrim kiri gitu. Jangan diedit. Ini lagi ngomongin Jabariyah, bukan ngomongin ya itulah. Ya jelaslah kekeliruannya. Masa dia bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Mana ada Nabi ngomong di dalam Al-Qur'an? Yang ada Allah berfirman. Mungkin salah ngomong, tapi kok sering ya. Baik, tadi sampai di mana? Tentang pertengahan, wasatiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dalam pemikiran ataupun keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalimat paling gampang dicerna oleh kita sebagai anak muda itu bukan santri, orang umum. Kita merencanakan, Allah yang menentukan. Ralat ya. Kita merencanakan, bukan kita yang merencanakan. Bukan. Yang di awal saya buang. Kita merencanakan, Allah yang menentukan. Karena kata yang di sini ada kesan dominan. Kita merencanakan, Allah yang menentukan. Itu kata yang paling tepat untuk menjelaskan pemikiran takdir ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita merencanakan, Allah yang menentukan. Nah, gimana kita memahaminya? Ada kabar baik buat kita sebagai orang yang berpemikiran wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Kita ini umat pertengahan. Ada kabar baik tentang takdir buat kita. Apa kabar baiknya? Yang pertama, coba teman-teman buka surat Ar-Ra'd ayat 39. Surat Ar-Ra'd ayat 39. Ini kabar baik untuk kita dalam memahami takdir. Surat Ar-Ra'd ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Artinya Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan, dan di sisinya lah ada ummul kitab. Apa maksud dari ayat ini? Tafsirnya banyak. Kalau kita baca buku tafsir Al-Quran, ada beberapa tafsir tentang makna dari yamhullah wa yuthbit wa indahu umul kitab. Tetapi dari sekian banyak tafsir, kita memilih salah satu yang mayoritas ulama berpendapat. Apa? Yang dihapus dan ditetapkan. Karena ada ulama mengatakan yang dihapus dan ditetapkan itu syariat. Ada nasikh mansukh dalam Al-Quran. Ada syariat yang menghapus, ada yang dihapus. Contohnya apa? Syariat yang menghapus dan dihapus. Contohnya hukum waris kepada saudara angkat. Dulu sebelum Fathu Makkah, saudara angkat itu mendapatkan warisan dari saudara angkatnya yang meninggal sebelum Fathu Makkah. Sehingga orang muhajirin yang menjadi saudara angkat orang Ansor, kalau orang Ansor meninggal dunia, maka saudara angkat muhajirin itu bagian menjadi ahli waris, mendapat warisan. Seerat itu hubungan persaudaraan antara muhajirin dengan Ansor. Lalu setelah Fathu Makkah, karena kaum muhajirin udah settle, udah stabil, maka hukum itu dihapus. Sehingga sejak saat itu sampai sekarang, saudara angkat tidak lagi menerima waris dari saudara angkatnya. Itu namanya nasikh mansukh, salah satu contohnya. Ada juga yang menafsirkan ayat ini artinya yang dihapus dan yang ditetapkan itu dosa. Ada dosa yang dihapus, yaitu dengan taubat. Ada dosa yang tidak dihapus, yaitu ditetapkan karena dia tidak bertaubat. Ada yang berpendapat tafsirnya seperti itu. Tapi banyak ulama tafsir menafsirkan yang dihapus dan ditetapkan di sini adalah takdir. Yang dihapus dan ditetapkan di sini adalah takdir, al-qadar. Karena kita mengenal istilah al-qada wal qadar, dan itu salah satu dari rukun iman dalam hadis Jibril, yaitu engkau beriman kepada qada dan qadarnya Allah, khairihi wa syarrih, yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang yang dihapus dan yang ditetapkan itu apa? Al-qadar, takdir kalau dalam bahasa kita. Ternyata para ulama membolehkan kita memaknai ayat ini bahwa ternyata Allah berkehendak untuk menghapus sebagian dari takdir, lalu merubahnya dan menetapkannya dengan takdir yang berbeda. Tapi semua itu ada di dalam qadanya Allah. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan, Ustadz, apa bedanya qada dan qadar? Ini versi bahasa kita ya, qada dan qadar. Apakah yang disebut dengan qada itu qada sholat, qada puasa? Ya, qada ini bukan dalam konteks mengqada ya. Ini bab akidah, bukan bab fikih. Lalu apa bedanya qada dengan qadar? Jangan tanya saya, tanya kepada ulama. Nah, kalau kita nanya kepada ulama, salah satu ulama yang luar biasa itu adalah Al-Imam Asy-Syahid Ramadan Buti dari Suriah, dari Damaskus. Beliau meninggal tahun 2010 apa 2011 gitu, karena ditembak lagi taklim gini, ditembak kepalanya. Itu awal terjadinya Arab Spring, revolusi Arab. Nah, Syekh Imam Asy-Syahid Ramadan Buti mendefinisikan bedanya antara qada dengan qadar. Ustadz, kenapa materi hari ini berat banget? Karena yang di hadapan saya adalah orang-orang terpelajar, mahasiswa, mahasiswi. Walaupun statusnya masih jomblo, tapi akalnya tetap tajam ya, nggak terpengaruh jadi galau. Saya mahasiswa Ustadz tapi galau, enggak. Makanya saya agak ilmiah dikit tapi nggak banyak-banyak.
Apa definisi qada dan qadar menurut Imam Asy-Syahid Ramadan Buti? Kata beliau, al-qada ilmullah fil azal bi kulli ma sayajri fil kaun. Qada itu adalah ilmu Allah sejak azali. Azali itu yang sangat terdahulu, sebelum Allah menciptakan apapun, terhadap kulli ma sayajri fil kaun, terhadap apa yang terjadi di dalam semesta. Itulah qada. Ilmu Allah tentang apapun yang terjadi, yang berlaku di dalam kehidupan, di dalam semesta. Itulah qada. Kemudian wal qadar, adapun takdir atau qadar, wuqu'ul asya' muwafiqatan li'ilmillah, terjadinya sesuatu sesuai dengan ilmu Allah yang tadi. Kejadian itu adalah qadar. Kapan terjadi, di mana terjadi, bagaimana terjadi, apa yang terjadi, itu adalah qadar. Tapi semua itu ada di dalam qadanya Allah, ilmunya Allah. Makanya salah satu di antara sifat wajib bagi Allah itu adalah ilmun. Allah tahu semuanya, nggak ada yang Allah nggak tahu. Selain muridun, irada, Allah berkehendak, ada ilmun, Allah tahu semuanya, nggak ada yang Allah yang nggak tahu. Sehingga nggak bisa kita katakan ada yang kita alami Allah nggak tahu. Ada yang kejadian dalam kehidupan kita itu di luar pengetahuan Allah, nggak bisa. Semuanya Allah tahu. Yang pernah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi Allah tahu. Jadi kita tuh sekarang lagi belajar memasrahkan, mentawakalkan, menitipkan hidup kita kepada zat yang maha tahu tentang apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Kan itu penting sekali teman-teman. Karena seringkali kita nitipin hidup kita kepada yang gak tahu apa-apa. Malah kadang-kadang kita curhat masalah kita kepada orang yang sebetulnya gak tahu jawaban apa-apa. Kenapa kok curhat sama dia? Karena dia rajin mendengar. Padahal dia bukan dengar, dia cuma naruh handphonenya terus dia masak, dia beres-beres, seolah-olah kita lagi curhat, dia nggak dengar juga sebetulnya. Kita aja yang kegeeran seolah-olah dia dengar, tapi kita curhat sama dia. Kepada yang maha tahu kita nggak curhat. Selain maha tahu, maha mendengar. Apa arti maha mendengar? Maha mendengar ini artinya bukan hanya sangat mendengar, tapi juga sabar mendengar. Jangan diterjemahin Allah itu cuman pendengarannya jelas, tapi nggak sabar-sabar banget sih, jadi saya nggak sering curhat sama Allah. Nggak gitu. Yang namanya maha itu sempurna. Berarti as-sami', Allah yang maha mendengar, berarti sempurna. Artinya apa? Dengarnya jelas, nggak ada yang ke-skip sama Allah. Sama Allah itu sabar mendengar kita. Nggak mungkin udahan, jangan lama-lama curhatnya. Akhirnya muncullah statement, kalau doa kepada Allah itu jangan panjang-panjang. Kalau doa kepada Allah itu jangan banyak-banyak, nggak enak sama Allah, ngerepotin. Mending kita beramal aja. Dia menganalogikan Allah kayak teman curhatnya yang akhirnya nikung dia nikah sama orang yang dia senengi. Ini beda. Allah itu sabar mendengar, betah mendengar, nggak bosan mendengar. Kita curhat itu lagi, besok itu lagi, lusa itu lagi. Nggak pernah Allah bilang, itu kan udah kemarin. Allah nggak pernah bilang gitu. Itu teman kita. Iya, aku udah tahu sih yang itu. Ada yang lain nggak? Aku lagi buru-buru nih. Itu manusia. Allah nggak kayak gitu. Allah tuh sabar banget dengerin kita. Hari ini kita bilang gini, ya Allah, saya nggak berani mau ngomong sama dia. Soalnya mukanya galak banget, tapi makin dia galak tuh makin ngangenin, ya Allah. Besok ngomong lagi, ya Allah masih belum berani nih. Lusa ngomong lagi, ya Allah masih belum berani. Udah 5 tahun masih, ya Allah belum berani. Kenapa belum berani? Udah jadi istri orang. Lebih nggak berani lagi. Artinya Allah itu sabar banget dengerin kita curhat. Terus kenapa nggak curhat sama Allah aja? Apa kita pikir Allah tuh nggak dengar? Kalau curhat sama Allah nggak bisa ngelihat Allah dengar apa enggak. Kalau sama teman bisa. Tapi kan kita nelpon ke teman juga nggak bisa ngelihat. Kenapa nelpon ke teman itu kita betah curhat? Sementara menghubungi Allah, berkomunikasi dengan Allah yang kita juga nggak bisa melihat dengan mata, tapi harusnya kita bisa merasakan dengan iman di dalam hati. Kita nggak curhat,
Berarti bicara takdir ini penting teman-teman dalam konteks kehidupan kita. Makanya saya tadi bilang apa? Saya nggak pengen literasi agama itu cuma jadi wawasan, harus menjadi life hacks. Literasi agama harus menjadi life hacks, cara hidup. Kita bahas tentang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi. Itu harus jadi life hacks, nggak boleh sekedar jadi wawasan. Karena kalau cuma jadi wawasan, kita nggak bisa merubah apapun. Lagi pula kita nggak ada kebutuhan untuk itu, karena kita bukan santri dan calon ustadz. Kita tuh orang yang pengen mempraktekkan Islam dalam daily life-nya kita, sehingga kita pengen mengerti Islam sebagai sebuah cara hidup, life hacks kita atau lifestyle-nya kita. Apa life hacks dari takdir? Oh, ternyata definisi dari qada itu adalah Allah Maha tahu. Fil azali, sebelum itu terjadi Allah udah tahu. Sehingga kalau kita mau menyerahkan hidup kita, yang paling benar itu serahin aja kepada yang Maha tahu. Dia tahu kok apa yang akan terjadi nanti. Dia tahu kok nanti bakal ditolak apa enggak. Dia tahu kok dibukain pintu apa enggak. Dia tahu kok nanti handphone kita, telepon kita diangkat apa di reject. Dia tahu kok kita bakal di fallback atau di block. Dia tahu kok dia akan read doang atau malah nggak di read sama sekali, atau dia typing terus nggak jadi nge-send atau dibalas beneran. Allah tahu semua yang akan terjadi itu, Allah tahu. Terus serahin aja sama Allah. Ya Allah, saya udah ngirim teks niat baik saya untuk ngelamar dia, sampai sekarang belum di-read. Saya lihat dia online beberapa kali, lasin lagi online, lasin lagi online. Belum pernah dia nge-read yang punya saya. Kayaknya sih nggak sampai ketimpa banget sih, dia orangnya bukan sesibuk itu juga. Tapi mungkin dia belum siap membaca WA saya. Ya Allah, Engkau Maha tahu kenapa dan apa yang akan terjadi. Aku serahkan kepadamu ya Allah. Kan ada sekarang kalimat dari Ustadz Adi Dayat yang sering dipakai tuh ya. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Tapi dipakainya aneh-aneh. Yang terakhir FYP muncul di saya tuh dipakainya pas penyembelihan hewan kurban. Ada sapi diikat di tenda, terus sapinya ngamuk, tendanya runtuh, orangnya lari sambil gini. Terus dia bilang, ya Allah, aku pasrahkan hidupku kepadamu. Padahal itu doa takdir banget, itu bagus. Kenapa diplesetin jadi jedak-jeduk versi kita? Memang Indonesia ini banyak editor ya, luar biasa. Artinya kita ketika tahu bahwa Allah itu qada, Allah itu alim atau ilmun, ya udah serahin aja hidup kita kepada yang lebih tahu daripada kita. Kita nggak lebih tahu. Nanti berlakulah ayat yang sering saya ulang-ulang itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Kok bisa kayak gitu Ustadz? Karena wallahu ya'lamu, Allah lebih tahu, wa antum la ta'lamun, kalian nggak tahu. Ini cara kita belajar qada dan qadar ya. Belajar qada itu berarti apa? Belajar nggak sok tahu. Belajar qada itu artinya belajar nggak sok tahu. Allahu a'lam, selalu itu kata-katanya. Allah lebih tahu, Allah lebih tahu, Allah lebih tahu. Saya nggak lebih tahu mana yang baik, mana yang buruk, saya nggak ngerti. Allah lebih ngerti. Ya udah, saya serahin aja kepada Allah, meminta taufik dari Allah, biar Allah yang mengarahkan saya kepada apa yang menurut Allah baik, walaupun menurut saya di awal saya anggap nggak baik. Allah, kok takdir saya nikahnya sama dia sih? Padahal saya pengennya sama Jungkook misalnya, ya. Kok jadinya sama Jongkok misalnya, yang tingginya cuma 1 meter misalnya. Padahal saya pengennya anak basket yang di kampus tuh, yang tingginya 3,5 meter. Kita mempertanyakan. Kenapa kita mempertanyakan? Karena kita merasa lebih tahu. Orang yang nggak merasa lebih tahu nggak akan mempertanyakan. Ya Allah, nggak apa-apa dia jongkok juga, tapi insya Allah dia yang terbaik untuk saya. Dari sebelah mana yang terbaik? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Kan Allah lebih tahu. Ya saya mah nggak tahu.
buat saya nggak ada baiknya. Tapi Allah lebih tahu, dan kita nggak pernah tahu teman-teman. Sering loh kejadian kayak gitu. Kalau dihitung-hitung nggak ada juga kebaikan. Mungkin kebaikannya bukan dia, tetapi lewat dia. Mungkin kebaikannya bukan dia, tetapi lewat dia. Catat. Mungkin bukan kamu kebaikan aku, tapi lewat kamu. Maka aku tetap berharap. Apa sih? Nggak penting juga kata-kata. Itu bukan hadis ya, jangan salah tafsir ya. Jadi mungkin kebaikan hidup kita bukan dia, mungkin, tapi bisa jadi dia. Kalaupun kayaknya susah banget nemuin kebaikannya, mungkin kebaikannya bukan dia, tetapi lewat dia. Artinya kita nggak dapat kebaikan kalau nggak lewat dia. Dia itu kurir. Kurir kebaikan. Gimana maksudnya kurir kebaikan? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Maksudnya apa? Kemudahan itu nggak turun sendiri, dibawa oleh kesulitan. Berarti kalau kita dapat dia, kayaknya kamu usrunnya aku deh. Kamu adalah usrun. Kamu itu kesulitan bagi aku. Tapi nggak apa-apa, karena kamu pasti bawa yusrun. Temen di grup nih, ada yang nyebelin banget. Anggap aja dia kasih nama di kontak kita, nama dia Usrun. Usrun 1, Usrun 2, Usrun 10. Banyak banget teman-teman kita yang nyebelin. Berarti ada sekian Usrun. Kenapa kita anggap dia Usrun? Karena dia nggak datang sendiri, pasti bawa Yusrun. Nanti teman kita yang suka bantu kita, Yusrun 1, Yusrun 2, Yusrun 3 ya. Kenapa kita bilang dia yusrun? Karena dia nggak biasanya datang sendiri, pasti ada usrunnya. Itu sepaket teman-teman. Maka kalau kita menganggap pun ya pasangan kita nggak ada kebaikannya sama sekali, maka bisa jadi memang bukan dia kebaikan dalam hidup kita, tetapi lewat dia. Siapa yang kayak gitu? Sayyidah Asiyah. Sayyidah Asiyah, istri Fir'aun. Ada kebaikan Fir'aun? Ada Ustadz, dia nggak poligami. Itu bukan kebaikan. Itu beda cerita ya. Oh, Fir'aun gitu-gitu setia Ustadz, dia monogami, dia sama istrinya aja, walaupun ujung-ujungnya disalib istrinya sampai mati. Apa kebaikannya kalau kayak gitu? Itu bukan kebaikan. Maka Fir'aun itu tidak bisa dikatakan sebagai kebaikan. Kalau seandainya ada satu saja kebaikan pada dirinya, Allah udah kasih dia hidayah. Tidak ada kebaikan pada dirinya, semua keburukan. Terus kok Asia kasihan banget sih dapatnya Fir'aun? Enggak, Asia itu menjadi satu dari 4 perempuan istimewa. Cuman 4 di dunia. Itu salah satunya adalah lewat Fir'aun, bukan Fir'aunnya. Sehingga Asia nggak pernah menyalahkan Allah tentang takdir itu. Nggak pernah bilang, ya Allah, kok saya sih yang nikah sama Eta Fir siapa? Firman. Maaf ya kalau ada yang nama Firman. Kenapa sih saya jadinya sama Fir'aun? Bukan Fir'aun, Fir'aun. Oh ya, Fir'aun. Kok saya jadi sama Fir'aun sih? Kan harusnya saya jadinya sama Nabi Musa, yang karena Asia itu perempuan istimewa, perempuan sempurna. Nabi Musa laki-laki sempurna. Kenapa saya nggak jadinya sama Musa aja sih? Kan lebih klop tuh, frekuensi sama-sama istimewa. Kenapa malah jadinya sama Fir'aun? Atau minimal ya yang keren dikit lah, misalnya Korun gitu, kayak yang tajir ya kan ya, sultan banget, nggak perlu flexing juga, benar-benar udah sultan gitu. Saking tajirnya dia, hartanya di mana-mana, sampai di Indonesia juga ada tuh harta karun. Namun di dalam tanah, wah harta karun, enak banget karun, di mana-mana ada hartanya. Kenapa nggak karun? Karena bisa jadi kebaikan dalam hidup Asia memang bukan suaminya, memang bukan Fir'aun, tetapi lewat Fir'aun. Tapi kan nggak mungkin kita mengibaratkan suami kita sama Fir'aun ya. Gak apa-apa kalau suami saya kayak Fir'aun. Enggak lah, ada kebaikannya udah pasti tuh, ada, nggak mungkin nggak ada.
Kok bisa gitu? Allah yang bilang, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kamu benci sesuatu pada pasanganmu, tapi pada dialah Allah menjadikan khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Jadi ada dua versi ayat. Yang satu, bisa jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik bagimu. Yang satu lagi, bisa jadi kamu benci sesuatu padahal Allah menjadikan padahal itu kebaikan yang sangat banyak. Ayat yang kedua konteksnya tentang pernikahan. Ayat yang pertama konteksnya tentang perang. Tapi secara makna mirip. Sehingga kalaupun kita nggak menemukan, bukan nggak ada, kitanya yang nggak menemukan, percayalah bahwa kalau bukan dia kebaikannya, maka kebaikan itu datangnya lewat dia. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Terus apa hubungannya dengan ayat tadi yang Allah hapus, Allah tetapkan? Ternyata para ulama menafsirkan takdir itu berlaku yamhullah wa yuthbit. Allah menghapus dan menetapkan, tapi semuanya ada di dalam qada, ilmunya Allah, tidak keluar dari ilmunya Allah. Siapa yang yamhu, yang menghapus? Allah, bukan kita. Sehingga muncullah doa dari Umar bin Khattab, doa dari Abdullah ibnu Mas'ud. By the way, Umar dan Abdullah ini adalah dua dari 7 kibaril ulama inda sahabah, 2 dari 7 ulama besar di kalangan sahabat. Ada 7 ulama besar di kalangan sahabat, 2 di antara mereka adalah Abdullah bin Mas'ud dan Umar bin Khattab. Berarti ilmu mereka tuh nggak kaleng-kaleng, ilmunya luar biasa. Kalau mereka menyampaikan sesuatu statement, berarti itu dengan keilmuan, bukan dengan kebodohan. Maka Umar dan Abdullah sama-sama pernah berdoa gini, Allahumma in kunta katabtani min ahlil syaqiyah atau minal ashqiyah famhini waktubni min ahlis sa'adah atau minas su'ada fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbitu ma tasha wa indaka ummul kitab. Itu doanya Umar dan doanya Abdullah. Artinya apa Ustadz? Kalau kita nggak hafal bahasa Arabnya, inilah bedanya kalau kita bisa bahasa Arab sama nggak bisa. Kalau kita bisa bahasa Arab, kita bisa baca doa itu di dalam sujud. Dan sujud salah satu tempat atau kondisi doanya yang paling istijabah. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, nggak apa-apa, la tahzan. Tetapi kita bisa membacanya di luar sholat. Artinya apa? Ya Allah, seandainya Engkau telah mencatat aku, kitab katabtani, mencatat aku min ahlil minal ashqiya, termasuk orang yang rugi, termasuk orang yang sengsara, termasuk orang yang binasa, famhini ya Allah, ya Rabbi, hapuslah ya Allah untukku, waktubni, dan catat aku minas su'ada, termasuk orang yang bahagia. Fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbit, Engkau maha kuasa menghapus apa yang kau kehendaki dan menetapkan. Wa indaka ummul kitab, itu diambil dari Ar-Ra'd tadi, dan di sisimu ada ummul kitab. Kenapa Umar dan Abdullah berdoa seperti ini? Karena mereka mengambil pemahaman dari ayat tadi. Allah berkehendak menghapus takdir, tetapi semuanya ada di dalam kekuasaan Allah, semuanya ada dalam ilmu Allah. Termasuk doa kita pun bagian dari takdir dan ilmu Allah. Makanya orang yang beriman gak boleh seperti Qadariyah yang terlalu GR, tidak boleh seperti Jabariyah yang terlalu berputus asa. Apa GR-nya? Ngerasa semua bisa sendiri. Atau putus asa, apa putus asanya? Ngerasa gak berdaya. Maka orang yang beriman, muslim yang ahlu sunnah wal jamaah, tadi kita merencanakan termasuk doa, termasuk silaturahim, termasuk sedekah. Kenapa? La yaruddul qada illa du'a, kata Nabi. Tidak ada yang merubah atau menolak qada, takdir, kecuali doa. Maksudnya dengan doa kita Allah merubah takdir, yamhu wa yuthbit, suka-suka Allah. Tapi semua itu bagian dari kudrat, iradat, ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lanjut. Suatu ketika teman-teman, Umar bin Khattab pernah melakukan perjalanan bareng dengan rombongannya, melakukan perjalanan ke arah satu negeri yang ternyata di negeri itu lagi ada wabah. Kita kemarin lagi ada corona atau covid. Pas dia tahu berita bahwa di negeri itu lagi ada wabah yang menular, maka kemudian Umar bin Khattab balik arah. Maka orang yang bersama Umar yang gak ngerti ilmu tentang takdir bertanya, afirarun min qadarillah, apakah kita lari dari takdir Allah wahai Umar ya Amirul Mukminin? Kata Umar, na'am, firarun min qadarillah ila qadarillah. Ya, ini lari dari satu takdir Allah kepada takdir yang lain. Apa maksud dari kalimat ini? Maksudnya adalah kita berikhtiar untuk meminta Allah hindarkan kita dari takdir kena wabah kepada takdir selamat dari wabah. Tapi semua itu adalah takdir Allah. Semua itu ada di dalam kehendak Allah. Semua itu ada di dalam ilmu Allah. Sehingga tugas kita adalah apa? Ikhtiar dan tawakal. Bang, kalau kita nggak tawakal bisa lari? Nggak, belum tentu. Ada orang yang, maaf ya, dulu kejadian di kampung saya di Aceh. Kampung saya itu sebelah kanan jalan, kampung satu lagi sebelah kiri jalan. Jadi kita berhadap-hadapan nih. Pas terjadi tsunami, itu tuh kampung yang sebelah kiri jalan itu kan bukit. Karena yang di sebelah sana bukit, yang sebelah sini agak dekat ke laut, ke pantai. Kampung saya tuh habis kena tsunami. Kampung sebelah aman karena dia lebih tinggi. Tapi uniknya banyak warga kampung sebelah meninggal dunia, warga di kampung saya selamat. Kok bisa gitu? Karena kampung sebelah panik, larinya ke kampung saya. Orang kampung saya juga panik, larinya ke kampung sebelah. Artinya, kalau kita hanya mengandalkan diri kita yang nggak tahu apa-apa, merasa ikhtiar kita menentukan hasil, belum tentu. Bisa jadi kita berikhtiar ke arah yang wrong way, jalan yang salah, sehingga masuknya ke toilet akhwat. Ya, kenapa? Karena mengandalkan mata kita rabun, kacamata ketinggalan tadi di kampus. Pas mau masuk toilet, kita pikir itu gambar ikhwan, ternyata itu gambar akhwat. Ada kumisnya tapi akhirnya salah masuk toilet. Ustaz pernah. Kenapa masuk toilet akhwat? Nggak ngelihat petunjuk, merasa ini semuanya ikhwan di sini. Keluar lagi. Untung nggak digebukin sama masa ya. Kan nggak keren Ustadz Hanan digebukin masa gara-gara salah masuk toilet. Ngeri banget viralnya, nggak keren banget viralnya. Artinya kalau kita mengandalkan diri kita aja nggak cukup teman-teman. Tapi pasrah aja gitu sama Allah. Terus kita duduk sambil nahan, maaf mau buang air kecil, nahan aja nggak ke toilet. Tiba-tiba nanti kita akan ada di dalam toilet, tiba-tiba semuanya beres. Nggak gitu juga. Itu namanya aliran pasrah, aliran putus asa, bukan pasrah, aliran putus asa. Yang pertama aliran GR, maka yang paling benar adalah aliran pertengahan. Ikhtiar, minta sama Allah, tawakul kepada Allah. Kemudian ayat berikutnya sebelum kita beres, kabar baik lagi yang lain dari Allah untuk kita dalam memahami takdir adalah firman Allah di dalam surat Ar-Ra'du ayat 11. Masih di surat Ar-Ra'du ayat 11. Apa ayatnya? Di tengah ayatnya ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah apa yang terjadi pada diri mereka sendiri atau merubah dirinya.
Dan jika Allah menghendaki keburukan kepada suatu kaum, tidak ada yang bisa menolaknya. Maka mereka tidak punya pelindung selain Allah. Ini ayat ngejelasin tentang akidah aswaja banget nih. Yang pertama kalimatnya apa? Kita harus merubah diri kita sendiri, gitu kan? Terus kalimat terakhir, tapi jangan terlalu GR. Semuanya harus berlindung kepada Allah, kembali kepada Allah, berserah kepada Allah. Itu lengkap banget penjelasan di ayat itu yang diterjemahkan oleh para ulama kita menjadilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Asy'ariyah. Dengan apa? Dengan dua tadi. Kita merencanakan apa yang kita rencanakan, ya perubahan pada diri kita sendiri. Pengen langsing, ya udah rencanakan dietnya gimana. Pengen bening, ya udah rencanakan pakai skincare apa. Bisa juga rencana lain apa? Pakai filter aja, gampang. Itu bagian dari merencanakan. Lebih ekstrim lagi, nggak cukup pakai kamera yang bagus, pakai filter, kameranya aja. Demi bisa nonton konser Blackpink, dia beli handphone yang kameranya bisa di zoom sampai 100. Sampai Blackpink lewat. saking zoomnya jauh banget, bisa ngerekam bulan. Ya, ini nggak iklan sih karena nggak di-endorse. Pokoknya ada lah. Pakai kamera bagus, pakai filter sampai berlapis-lapis. Nggak cukup juga, ditambahin avatar. Sampai akhirnya dia jadi avatar, berubah jadi keren banget. Tiba-tiba jadi kesatria Majapahit, tiba-tiba jadi kesatria dari negeri Narnia gitu kan, karena pengen keren. Nggak apa-apa, itu bagian dari ikhtiar walaupun wrong way. Makanya minta petunjuk Allah, ya Allah, saya biar bening, biar glowing, gimana caranya? Saya udah beli skincare, saya udah sering gini-gini di muka saya, malam-malam itu saya tampar-tampar sampai merah, ya Allah, kok nggak bening-bening? Ya ternyata kata Allah ada cahaya yang lebih indah daripada glowing karena skincare, walaupun skincare itu bagus. Tapi yang lebih glowing lagi apa? Cahaya wudhu dan sholat. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka adalah ada asar sujud. Asar sujud di sini maksudnya bukan jidat hitam. Asar sujud di sini artinya wajahnya bercahaya. Jadi jangan digini-giniin pas sujud, biar dapat asar sujud. Kasihan saya nggak ada asar sujud, dianggap nggak sholat ya. Arti asar sujud di sini adalah wajahnya bercahaya. Yauma tabyaddat wujuhum, hari ketika wajah mereka bercahaya. Jadi ikhtiar tawakal, ikhtiar doa, ikhtiar ibadah. Dengan kayak gitu berarti Allah akan yamhu wa yuthbit kepada kebaikan yang kita harapkan. Sekian, ini hanyalah sekedar prolog aja pembahasan tentang takdir. Lebih dalam lagi nanti silahkan kita belajar kepada guru-guru kita, kiai kita, habaib kita, ustadz-ustadz kita yang mengajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah tentang takdir atau qada dan qadar, sehingga kita bisa mengimaninya dan mempraktekannya dalam daily life kehidupan kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.